Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime Action Saga. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Kon Hokaze. Kon merupakan seorang pemuda yang selalu saja no live di rumahnya. Hal itu dikarenakan Kon setiap harinya selalu saja bermain game online serta mengurung diri di kamarnya. Lalu pada suatu ketika, di saat Kon sedang bermain game online seperti biasanya, Kon pun pada waktu ini tidak sengaja bertemu dengan seorang pemain wanita yang bernama Flora, yang pada saat ini langsung meminta Kon agar membantu dia menyelesaikan sebuah tugas. Mendengar permintaan Flora, Kon tanpa pikir panjang langsung menyikat permintaan Flora. Hal itu dikarenakan Kon kelihatannya sangat tertarik dengan Flora. Kemudian tak lama setelah Kon menyikat permintaan Flora, tiba-tiba saja Kon mendadak masuk ke sebuah dunia lain yang merupakan dunia impian para kaum nolep, yaitu isekai. Pada saat Kon masuk ke dunia isekai ini, Kon pun tidak sengaja membantu 3 orang asing, yang dimana ketiga orang asing ini terdiri dari seorang putri loli kerajaan yang bernama Ekerlet, serta 2 pengawalnya yang bernama Saing dan Maria, yang pada saat ini sedang dikepung oleh para musuh mereka. Setelah Kon membantu mereka, Eka, Maria, dan Saing pun langsung membawa Kon menjauh dari para musuh mereka. Kemudian setelah mereka menjauh, mereka pun memutuskan berkenalan serta berbicara dengan Kon. Pada saat perkenalan, Kon pun ternyata sangat tertarik dengan kecantikan dan penampilan Maria. Sebab menurut Kon, kecantikan dan penampilan Maria sangatlah sempurna. Lalu meskipun awalnya Kon sangat tertarik, akan tetapi hingga pada suatu ketika, ada beberapa hal yang membuat Kon pun jadi tahu kalau Maria bukanlah seorang wanita, melainkan seorang cewek KW. Kemudian akibat tahu hal itu, Kon pun langsung bergerak berhenti mengagumi Maria. Singkat waktu, setelah Kon berkenalan dengan mereka, Kon pun memutuskan ikut dengan mereka dulu, yang pada saat ini sedang menuju kerajaan Eka yang ternyata akan segera mengadakan pernikahan Eka dengan pangeran kerajaan lain yang bernama Nobukup, dengan tujuan agar kerajaan Eka tidak berperang dengan kerajaan Nobukup. Pada saat Kon ikut dengan mereka, Kon pun meminta kepada mereka agar membelikan dia sepasang sepatu, sebab Kon pada saat ini cuma memakai kaos kaki saja. Setelah Kon meminta hal tersebut, Kon pun langsung diajak mereka menuju sebuah kota untuk membeli sepasang sepatu. Lalu setelah mereka membelikan Kon sepasang sepatu, Kon, Eka, Saing, dan Maria pun sekarang harus berusaha melawan serta lari dari para pasukan musuh Eka yang ternyata akan sekarang sedang berada di kota ini. Pada saat mereka berusaha, Saing pun memutuskan memberi Kon sebuah pedang rampasan dengan tujuan agar Kon bisa melindungi Eka. Kemudian setelah cukup lama mereka berusaha, usaha mereka pun akhirnya dihentikan oleh komandan pasukan musuh tersebut yang bernama Erik. Hal itu dikarenakan Erik ternyata menghalangi pintu keluar dari kota ini. Setelah usaha mereka dihentikan Erik, Saing dan Maria pun langsung berusaha mengalahkan Erik. Lalu setelah beberapa saat berusaha, usaha mereka pun ternyata gagal mengalahkan Erik. Melihat Saing dan Maria yang gagal, Kon pun langsung berusaha sendiri melawan Erik. Setelah melewati berbagai perlawanan, Kon pun ternyata berhasil mengalahkan Erik dengan cara memecahkan satu telur burung milik Erik. Kemudian setelah Kon berhasil mengalahkan Erik, Kon pun memutuskan mengambil pedang Erik, sebab pedang Erik kenyataannya bukanlah pedang sembarangan. Setelah Kon melakukan hal itu, Kon bersama dengan Eka, Saing, dan Maria pun langsung bergerak pergi dari kota ini. Lalu setelah mereka pergi, Eka pun memutuskan mengangkat Kon sebagai pengawalnya, sebab Eka sangat tertarik dengan keberuntungan Kon yang selalu saja berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Mengetahui keputusan Eka, Kon pun langsung menolak keputusan Eka karena Kon beranggapan kalau dirinya tidak pantas menjadi pengawal Eka, sebab dia tidak mempunyai bakat bertarung seperti Saing dan Maria. Kemudian meskipun Kon sudah menolak, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Kon membatalkan keputusannya, sebab Eka terus saja berusaha melanjutkan keputusannya. Lalu pada suatu ketika, di saat Kon, Eka, Saing, dan Maria sedang berada di sebuah kota, mereka pada saat ini dikejutkan dengan sebuah serangan yang ternyata dilakukan oleh Erik dan rekan-rekannya di kota ini. Mengetahui serangan itu, mereka pun pada mulanya langsung berniat kabur dari kota ini. Kemudian meskipun mereka sudah berniat begitu,
Akan tetapi niat mereka sayangnya berhasil digagalkan oleh rekan-rekan Erik. Setelah niat mereka digagalkan, Saing pun langsung berusaha menyerang serta memancing Erik dengan tujuan agar Kon bisa berusaha mencoba mengaktifkan kekuatan pedang Erik supaya bisa digunakan Kon untuk mengalahkan Erik. Setelah beberapa saat mereka berdua berusaha, Kon pun ternyata mempunyai kekuatan untuk mengaktifkan kekuatan pedang Erik. Lalu setelah aktif, pedang Erik ini pun ternyata malah langsung berubah bentuk menjadi aneh. Melihat perubahan bentuk tersebut, Kon pun langsung terkejut melihatnya. Kemudian setelah Kon terkejut, Kon pun langsung berusaha melawan Erik. Setelah melewati berbagai perlawanan, Kon pun ternyata berhasil mengalahkan Erik dengan cara memecahkan bola burung Erik yang terakhir. Lalu berkat keberhasilan Kon, rekan-rekan Erik pun akhirnya memutuskan membawa Erik mundur, menjauh dari kota ini. Kemudian pada esok harinya, Kon pun memutuskan menerima keputusan Ika, sebab Ika memberitahu Kon bahwa kerajaannya kelihatannya mempunyai cara untuk mengembalikan Kun kembali ke dunia asal Kun. Lalu akibat keputusannya, maka Kun pun jadinya juga ikut serta dalam perjalanan Ika. Kemudian pada suatu hari, di saat Kun sedang bersama dengan rekan-rekannya, Kun pun pada saat ini mendapat pemberitahuan dari Maria mengenai Kun yang kelihatannya berasal dari sebuah benua terbang yang bernama Olividia. Hal itu dikarenakan ada beberapa hal yang mendukung pemikiran Maria itu. Mendengar pemberitahuan Maria, Kun pun langsung berencana mencari informasi mengenai benua Olividia apabila dia sudah tiba di kerajaan Eka. Lalu setelah itu, hari-hari terus berganti. Meskipun pada mulanya yang ikut perjalanan rombongan Eka cuma Kun saja, akan tetapi sering berjalannya waktu, ternyata ada satu binatang misterius yang juga ikut serta dalam perjalanan Eka. Sebab binatang misterius ini selalu saja mengikuti Kun dan rekan-rekannya. Kemudian karena binatang ini juga ikut serta dalam perjalanan Eka, binatang ini pun jadinya juga diberi nama oleh Kun dan rekan-rekannya sebagai Veto, dengan tujuan agar mereka bisa lebih mudah memanggil binatang misterius ini. Lalu setelah itu, waktu pun terus berjalan hingga pada suatu hari, di saat Kun dan rekan-rekannya sedang berjalan melewati sebuah tebing, mereka pada saat ini dikejutkan dengan sebuah serangan kejutan yang dilakukan Erik dan komplotannya. Mengetahui serangan ini, Kon dan rekan-rekannya pun langsung berusaha bertarung melawan Erik dan komplotannya. Kemudian setelah cukup lama pertarungan ini berlangsung, pertarungan ini pun akhirnya tertunda. Setelah pertarungan tertunda, Kun, Eka, Saing pun memutuskan mengambil informasi mengenai kelemahan Erik dan komplotannya melalui seorang pria, Masukis yang juga merupakan rekan Erik, yang bernama Leon, yang sekarang sudah berhasil disandra oleh mereka. Setelah beberapa saat mereka mencari informasi dari si Masukis, Kun pun akhirnya berhasil mendapat beberapa informasi penting dari si Masukis. Setelah Kun mendapat informasi, Kun dengan dibantu Eka dan Saing pun langsung membuat beberapa strategi gokil untuk mengelabui Erik dan komplotannya di sebuah kastil kosong. Kemudian selain mereka membuat beberapa strategi, mereka pun juga membuat sebuah rencana untuk melawan Erik dan komplotannya dengan tujuan agar Erik dan komplotannya bisa berhenti mengganggu perjalanan mereka untuk sementara waktu. Selama Kon dan rekan-rekannya membuat strategi, Kon dan rekan-rekannya pun memutuskan menghentikan penyanderaan terhadap si Masukis dengan tujuan agar Erik dan komplotannya bisa melepaskan Maria yang ternyata sedang disandra oleh Erik dan komplotannya. Kemudian berkat keputusan mereka, Maria pun jadinya juga dibebaskan oleh Erik dan komplotannya. Singkat cerita, Kon dan rekan-rekannya pun akhirnya selesai membuat strategi gokil mereka. Setelah selesai, Kon dan rekan-rekannya pun langsung bergerak menjalankan strategi gokil mereka untuk melawan Erik dan komplotannya. Setelah mereka selesai menjalankan strategi, Kon dan rekan-rekannya pun langsung menjalankan sebuah rencana untuk membuat Erik dan komplotannya berhenti mengejar mereka untuk sementara waktu. Kemudian setelah beberapa hari, Kon dan rekan-rekannya menjalankan rencana. Kon dan rekan-rekannya pun akhirnya berhasil menyukseskan rencana mereka. Lalu berkat keberhasilan mereka, perjalanan Kon dan rekan-rekannya pun sekarang lebih aman dari sebelumnya. Sebab mereka sekarang tidak perlu lagi mengutarakan gangguan Erik dan rekan-rekannya untuk sementara. Kemudian pada suatu hari, ada sebuah ketidaksengajaan yang membuat Kun jadi tahu kalau Peto ternyata bisa berbicara serta bertingkah seperti manusia. Setelah Kun tahu hal itu, Kun pun langsung berbicara dengan Peto mengenai siapa sebenarnya Peto. Setelah cukup lama mereka berbicara, Kun pun akhirnya tahu
kalau Peto sebenarnya merupakan makhluk suruhan dari seorang misterius yang tanpa pengetahuan Kon adalah Flora untuk mengawasi kegiatan Kon di dunia ini. Setelah Kon selesai berbicara dengan Peto, Kon pun langsung berusaha memberitahu Eka, Maria, dan Saing mengenai bisa berbicara Peto. Lalu berkat usaha Kon, Eka dan yang lainnya pun jadinya juga tahu mengenai berbicaranya Peto. Kemudian beberapa hari setelah hari tersebut, Kon dan rekan-rekannya pun akhirnya sekarang tiba di kerajaan Eka. Setelah tiba, Kon dan rekan-rekannya pun langsung bergerak menemui serta berbicara dengan ayah Ika. Pada saat pembicaraan, Kon pun mendapat informasi dari ayah Ika mengenai sebuah tempat di kerajaan Eka yang disebut Menara Barat, yang kelihatannya tahu mengenai Olividia. Singkat waktu, setelah mereka selesai bertemu dengan ayah Eka, Kon pun langsung berusaha menuju Menara Barat, sementara dengan Eka dan yang lainnya memutuskan beristirahat, serta sambil menunggu keberangkatan mereka yang ternyata akan segera berangkat menuju kerajaan Nobukub. Pada saat Kon berusaha, Kon pun ternyata tidak sengaja bertemu Veto. Lalu akibat pertemuan ini, Veto pun jadinya juga ikut serta dalam usaha Kon. Singkat cerita, setelah cukup lama Kon dan Veto berusaha, mereka pun akhirnya tiba di Menara Barat. Setibanya mereka di Menara Barat, mereka pun sayangnya tidak mendapat informasi apa-apa mengenai Olividia, sebab Menara Barat kenyataannya cuma dihuni oleh spesies peramal tua. Lalu pada suatu ketika, di saat mereka sedang masih berada di Menara Barat, Kon pun pada saat ini tidak sengaja mendengar sebuah suara, yang pastinya suara ini bukanlah suara yang meresahkan. Setelah Kon mendengar suara tersebut, Kon dan Peto pun langsung bergerak memeriksa asal suara itu. Pada saat mereka memeriksanya, mereka pun langsung kaget setelah memeriksanya, sebab mereka melihat sebuah benua terbang yang kelihatannya adalah Olividia. Di saat mereka melihat benua ini, mereka pun ternyata kembali mendengar suara yang tadi, yang dimana suara ini kenyataannya meminta Kon agar segera pergi ke kerajaan Nobukub dengan tujuan agar Kon bisa segera sampai di Olividia. Mendengar permintaan suara ini, Kon pun memutuskan menuruti permintaan suara ini. Singkat waktu, setelah mereka selesai melihat benua tersebut, Kon dan Peto pun langsung bergerak bergabung dengan Eka dan yang lainnya menuju kerajaan Nobukub. Lalu setelah Kon bergabung, Kon dan rekan-rekannya pun langsung berangkat menaiki sebuah pesawat menuju kerajaan Nobukub. Selama perjalanan mereka menuju kerajaan Nobukub, perjalanan mereka pun ternyata diganggu oleh salah satu rekan Erik yang bernama Varia, sebab Erik dan komplotannya ternyata sudah kembali mengejar mereka. Lalu meskipun perjalanan mereka diganggu, akan tetapi perjalanan mereka untungnya berjalan lancar, sebab Kon dan rekan-rekannya pun akhirnya tiba di kerajaan Eka. Setelah tiba, mereka pun langsung disambut serta berbicara dengan seorang pria yang merupakan ketua persiapan pernikahan Eka dan Nobukub yang bernama Main. Pada saat mereka berbicara dengan Main, Kon pun ternyata mendapat sebuah informasi dari Main mengenai sebuah tempat penelitian Olividia yang sayangnya lokasinya dirahasiakan oleh Main. Kemudian meskipun lokasinya dirahasiakan, akan tetapi berkat bantuan Peto, Kon pun akhirnya tahu mengenai lokasi penelitian tersebut. Setelah Kon tahu hal itu, Kon dengan dibantu Peto pun langsung berusaha mencari informasi mengenai cara pergi ke Olividia di tempat penelitian itu. Lalu setelah sangat lama mereka berusaha, usaha mereka pun sayangnya masih belum berhasil, sebab mereka kenyataannya masih belum menemukan cara pergi ke Olividia. Setelah mereka selesai mencari informasi di tempat penelitian itu, Kon dan Peto pun memutuskan bergabung dengan Eka, Saing, dan Maria yang sekarang sedang melakukan persiapan bersama dengan Main untuk melaksanakan 18 acara adat pernikahan. Kemudian pada saat Kon dan Peto bergabung, Kon pun tidak sengaja mendengar dari Main mengenai adat ke-18 yang bernama Olividia. Lalu setelah Kon mendengar hal tersebut, Kon pun langsung bertanya kepada Main mengenai adat ke-18 itu. Mendengar pertanyaan Kon, Main pun langsung memberitahu Kon bahwa Kon nantinya juga akan tahu mengenai adat tersebut. Kemudian setelah selesai melakukan persiapan, Eka dengan dibantu Kon, Saing, dan Maria langsung memulai usaha mereka menyelesaikan ke-18 adat pernikahan. Selama mereka berusaha, usaha mereka pun ternyata diganggu oleh Erik dan rekan-rekannya. Lalu meskipun usaha mereka diganggu, akan tetapi gangguan Erik dan rekan-rekannya untungnya tidak menghambat usaha mereka. Singkat waktu,
Setelah berhari-hari mereka melakukan upacara adat pernikahan, mereka pun akhirnya berhasil menyelesaikan ke-18 adat pernikahan. Kemudian berkat keberhasilan mereka, Kon pun jadinya juga tahu kalau upacara yang ke-18 hanya merupakan upacara pernikahan biasa saja. Selain itu, berkat keberhasilan mereka, Nobuko pun akhirnya juga resmi mempunyai istri Loli, yaitu Eka. Lalu pada malam harinya, Kon, Eka, dan Saengpon memutuskan berbicara sebentar dengan Eka sebelum Eka menemui Nobuko. Setelah beberapa saat mereka berbicara dengan Eka, pembicaraan ini pun akhirnya selesai. Setelah pembicaraan selesai, Eka pun langsung bergerak menemui Nobuko. Selama Eka menemui Nobuko, Eka pun ternyata malah disuruh memakai pakaian seperti boneka. Hal itu dikarenakan Nobuko ini kenyataannya merupakan spesies pencinta boneka. Kemudian pada suatu ketika, di saat Eka dan Nobuko masih bersama, ada sebuah kejadian yang membuat kebersamaan ini pun menjadi mudu kacau. Lalu akibat mudu kacau ini, pernikahan Eka dan Nobuko pun jadinya juga auto batal. Kemudian karena pernikahan mereka auto batal, maka Nobuko pun pastinya juga tidak jadi mempunyai istri Loli. Setelah pernikahan mereka batal, Eka yang ditemani Kon, Maria, Saing, dan Peto pun langsung berusaha pergi dari kerajaan Nobuko. Setelah melewati berbagai pertarungan, dari yang berbahaya sampai yang berbahaya, mereka pun akhirnya berhasil pergi dari kerajaan Nobuko. Setelah mereka berhasil, mereka pun langsung berdiskusi mengenai langkah mereka selanjutnya. Pada saat mereka berdiskusi, tiba-tiba saja mereka mendadak dipanggil oleh Pelora menuju tempat Pelora. Setelah mereka dipanggil Pelora, Kon pun langsung diajak bicara oleh Pelora. Kemudian di saat pembicaraan, Pelora pun meminta kepada Kon agar membantunya menyelamatkan dunia ini yang sebentar lagi akan segera kacau. Mendengar permintaan Pelora, Kon pun langsung menerima dengan ragu permintaan Pelora. Mengetahui keraguan Kon, Pelora pun langsung berusaha menghilangkan keraguan Kon dengan cara membuat Kon memilih membantunya menyelamatkan dunia ini atau pulang ke dunia asal Kon. Sebab Pelora kenyataannya mampu mengembalikan Kon kembali ke dunia asal Kon. Setelah beberapa saat Pelora berusaha, Pelora pun akhirnya berhasil menghilangkan keraguan Kon. Kemudian setelah Pelora berhasil, ada sebuah hal yang membuat Kon jadi tahu kalau Pelora lah yang merupakan orang yang menyuruh Peto. Lalu setelah Kon tahu hal itu, Kon pun langsung berbicara sebentar dengan Peto. Setelah Kon berbicara dengan Peto, Kon, Pelora, dan Peto pun langsung berkumpul dengan Eka, Saing, Maria, serta semua orang yang dipanggil oleh Pelora, yang ternyata adalah Erik dan rekan-rekannya. Setelah semuanya berkumpul, Pelora langsung memberitahu mereka semua mengenai kekacauan yang akan segera terjadi di dunia ini. Lalu setelah Pelora memberitahu hal itu, Pelora pun langsung meminta kepada mereka supaya bersedia menghentikan penyebab kekacauan tersebut dengan cara menghentikan peperangan antara kerajaan Eka dan Nobuko yang sebentar lagi akan segera terjadi, serta menghentikan rencana komplek Erik yang ternyata merupakan kelompok jahat. Mendengar permintaan Pelora, Kon dan yang lainnya pun langsung bingung mendengarnya, sebab di antara mereka yang mempunyai kekuatan kuat cuma Kon dan Erik saja, sedangkan yang lainnya tidak. Mengetahui keraguan mereka, Pelora pun langsung memberitahu mereka mengenai dirinya yang ternyata sudah memberikan kekuatan yang setara dengan Kon dan Erik kepada yang lainnya. Pada saat mereka semua dipanggil dia ke tempat ini, mendengar pemberitahuan Pelora, Kon dan yang lainnya pun memutuskan menerima permintaan Pelora. Kemudian setelah mereka menerima, mereka pun langsung bergerak melakukan persiapan untuk menghentikan penyebab kekacauan di dunia ini. Setelah mereka melakukan persiapan, Kon dan rekan-rekannya pun langsung bergerak berusaha menghentikan peperangan antara kerajaan Eka dan Nobuko. Sementara dengan Erik dan rekan-rekannya langsung berusaha menyelidiki rencana kelompoknya. Lalu setelah berhari-hari kedua kubu ini berusaha, kubu Kon dan kubu Erik pun akhirnya bekerja sama untuk menghentikan peperangan kerajaan Eka dan Nobuko serta menggagalkan rencana kelompok Erik. Kemudian setelah cukup lama mereka bekerja sama, mereka pun akhirnya berhasil menghentikan peperangan kerajaan Eka dan Nobuko serta menggagalkan rencana kelompok Erik. Lalu berkat keberhasilan mereka, maka dunia ini pun jadinya juga kembali damai. Setelah dunia damai, kubu Kon dan kubu Erik pun langsung melakukan pertarungan, yang dimana pertarungan ini merupakan pertarungan balas dendam Erik kepada Kon karena sudah memecahkan kedua burungnya.
Lalu setelah beberapa saat kedua kubu ini bertarung, pertarungan ini pun akhirnya berhasil dihentikan oleh Maria dengan cara meminta bantuan kekuatan Flora untuk memindahkan kedua bola burung miliknya kepada Eric dengan tujuan agar Eric tidak perlu balas dendam kepada Kun. Singkat waktu, setelah Maria selesai memindahkan kedua bola burungnya, Kun pun memutuskan berbicara sebentar dengan Eka, Eric dan rekan-rekannya untuk terakhir kalinya. Sebab Kun sekarang akan segera dikembalikan Flora kembali ke dunia asal Kun. Pada saat pembicaraan, Eka pun memutuskan memukul Kun, sebab Eka kenyataannya sangat sedih berpisah dengan Kun. Setelah beberapa saat Kun berbicara dengan Eka, Eric dan yang lainnya, Kun pun akhirnya dikembalikan Flora kembali ke dunia asalnya. Lalu setelah Kun kembali ke dunia asalnya, ada beberapa hal yang membuat Kun pun jadi beranggapan kalau kejadian dia yang masuk ke dunia Ika hanyalah mimpi saja. Lalu meskipun Kun pada mulanya beranggapan begitu, akan tetapi Kun pun pada akhirnya menyadari mengenai pukulan Eka yang ternyata masih berbekas serta terasa di wajahnya. Kemudian akibat menyadari hal itu, Kun pun jadinya yakin kalau dia memang pernah masuk ke dunia Eka. Lalu setelah itu ceritanya pun berakhir dengan perpisahan. Dan ceritanya pun selesai.